A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi wassalam ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bahkan sampai nikmat iman yang selalu kita rasakan sampai detik ini. Dengan kalimat yang selalu kita ucapkan, yaitu kalimat syukur kita, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, selawat berikan salam, tak bosan-bosannya kita sanjung tinggikan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan serangkai doa yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi salah satu umat beliau yang selalu ada dalam doa beliau, sehingga kita dapat dalam satu surga dengan beliau. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelumnya, teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, jurusan Sistem Informasi Reguler 7A. Baik teman-teman, teman-teman mungkin sudah menyadari ataupun sudah mengetahui secara rinci bahwasanya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan semakin hari semakin meningkat, khususnya terjadi pada perguruan tinggi dunia ataupun dunia kampus, teman-teman. Berkaitan dengan tersebut, di sini izinkan saya memberikan tips-tips untuk meminimalisir terjadinya kasus pelecehan tersebut. Sebelumnya, kenapa kok perempuan menjadi orang yang selalu dilakukan pelecehan? Begini teman-teman, perempuan haruslah selalu kita lindungi. Perempuan merupakan salah satu faktor pendukung akan keberlangsungan suatu negara. Bayangkan teman-teman, jika perempuan sudah dirusak sejak dini, jika perempuan sudah dipatahkan mentalnya, apa yang terjadi dalam perempuan tersebut, teman-teman? Perempuan akan merasakan down, dan perempuan akan menganggap semua itu adalah hal-hal yang sia-sia, teman-teman. Untuk itu, teman-teman, perempuan adalah makhluk yang paling lemah. Perempuan adalah makhluk yang perlu kita lindungi. Karena sejatinya, teman-teman, perempuan adalah hal yang perlu kita dampingi, perlu kita lindungi dari kekerasan maupun kekerasan fisik maupun hati, teman-teman. Yang mana, teman-teman, sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dilakukan oleh Nadiem Makarim, yang menyatakan sejumlah data yang menunjukkan saat ini terjadi kondisi gawat darurat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yang mana Nadiem menyebutkan pada Jumat 12 November 2021, yang mana Nadiem menyebutkan bahwa saat ini Indonesia tidak hanya sedang darurat akan COVID-19, teman-teman, melainkan Indonesia sekarang sedang darurat akan kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya di perguruan tinggi. Nadiem mengutip dari Komnas Perempuan sepanjang 2015 sampai dengan 2020 yang menunjukkan keseluruhan pengaduan kekerasan seksual yang berasal dari lembaga pendidikan sebanyak 27% kasus yang terjadi di perguruan tinggi.
Ingat teman-teman, dari 100% pengaduan kekerasan, terjadi 27% terjadi di perguruan tinggi teman-teman. Begitu maraknya terjadi di kasus perguruan tinggi ini, kekerasan seksual teman-teman. Kemudian Nadiem melakukan survei lagi pada tahun 2020, juga menyebutkan bahwa 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus, dan 67% tidak melaporkan kasus itu kepada pihak yang berwenang. Ironis teman-teman, banyak terjadi kasus, tetapi banyak pula kasus yang tidak dilaporkan teman-teman. Mungkin ada sebagian kampus yang sengaja menyembunyikan kasus tersebut dengan alasan nama baik teman-teman. Seharusnya teman-teman, kita sebagai aktivis kampus harus benar-benar menyelidiki teman-teman, apa yang terjadi di kampus kita, apa yang terjadi terhadap teman kita, apa yang terjadi pada diri kita. Kita harus berani teman-teman bicara tentang kebenaran. Kita harus berani bicara apa yang kita lakukan, bicara apa yang kita lihat, dengan satu kuncinya teman-teman, yaitu dengan kejujuran dan keberanian. Oke teman-teman, dari sini sudah jelas bahwasanya Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Indonesia saat ini sedang lagi kritis teman-teman. Pemuda-pemudi Indonesia sedang sakit, sedang jatuh, sedang merintis kesakitan terhadap kekerasan seksual ini teman-teman. Oke teman-teman, kita bicara tentang kekerasan seksual. Oke, pemerintah sekarang sudah memberikan solusi teman-teman. Meski solusi tersebut menuai kontra dan versi, yang mana pemerintah telah menerbitkan suatu peraturan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 teman-teman. Meski dalam peraturan tersebut masih ada beberapa poin yang dianggap oleh suatu masyarakat yang masih memiliki harus ada revisinya teman-teman. Mungkin di situ ada jika teman-teman membaca dari pasal-pasal Permendikbud nomor 30 2021 tersebut terdapat pada pasal 5, yang mana di situ ada mungkin poin-poin yang saat ini masih diperdebatkan oleh kalangan orang-orang yang masih memiliki kontra terhadap peraturan tersebut dan perlu adanya revisi dari teman-teman. Oke teman-teman, mungkin dari pemerintah itu sekarang sudah menyadari akan pentingnya kesejahteraan, akan pentingnya kemaslahatan, akan pentingnya dunia pendidikan teman-teman. Mungkin dalam peraturan tersebut ada peraturan yang menegaskan tentang pencegahan, wewenang sampai dengan mengatasi kasus seksual tersebut. Oke teman-teman, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan saya setuju tentang peraturan pemerintah tersebut, karena saya yakin peraturan tersebut sangat kita butuhkan pada saat ini. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan peraturan tersebut teman-teman. Berbicara tentang kasus tersebut, tentu dalam menanganinya kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Untuk itu izinkan teman-teman, hal-hal ini akan dapat kita lakukan secara individu, dapat kita lakukan secara teman, dapat kita lakukan kepada sahabat kita.
Berikut adalah tips-tips yang dapat kita lakukan untuk membantu meringankan beban pemerintah dalam mengatasi kasus pelecehan seksual. Baik teman-teman, di sini tips-tips yang saya lakukan ada 4 mungkin teman-teman. Yang pertama, tips yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir kasus pelecehan seksual, yang pertama adalah sadar akan setiap keadaan kita. Kenapa saya berbicara tentang sadar? Karena sadar adalah kunci teman-teman. Ketika kita sadar diri kita, ketika kita sadar akan lingkungan kita, ketika kita sadar lawan kita siapa, toh kita tidak akan pernah sedikit pun tergelincir hal-hal yang tidak kita inginkan. Niscayalah teman-teman, tidak akan terjadi hal-hal apapun. Langkah kedua teman-teman, jangan takut speak up dan tegas teman-teman. Hal ini perlu kita lakukan. Harus kita berani speak up, harus kita itu tegas teman-teman. Ketika kita terjadi apa-apa oleh kita, khususnya teman-teman yang kaum perempuan ya, yang mungkin banyak terjadi teman-teman. Jika terjadi terhadap teman-teman kekerasan, jika terhadap teman-teman hal-hal yang tidak teman-teman inginkan, teman-teman harus berani speak up, harus berani bicara, harus berani tegas mengatakan itu batil, itu salah, dan teman-teman harus berani melaporkan sesuatu. Kemudian yang ketiga teman-teman, bekali diri dengan ilmu bela diri. Kenapa saya bicara dengan bekali ilmu bela diri? Oke, mungkin kita kalau bicara tentang pria ataupun laki-laki, mereka memiliki fisik yang kuat, mereka mempunyai sifat yang keras. Tetapi lain dengan perempuan, teman-teman. Kalian para perempuan, bekalilah diri kalian dengan ilmu bela diri. Karena kalian tidak akan tahu siapa musuh kalian, siapa lawan kalian bicara, siapa yang akan kalian hadapi teman-teman. Untuk itu, penting bagi teman-teman untuk membekali diri dengan ilmu bela diri untuk dapat menjaga dari tekanan batin maupun fisik dari pihak-pihak yang tidak kita inginkan teman-teman. Yang keempat, sekaligus tips yang terakhir dari saya, yaitu jangan diam, berani melaporkan. Ini berkaitan dengan poin 2 tadi, berani speak up dan tegas. Jelas teman-teman, jangan diam. Jangan diam ketika kita terjadi apa-apa. Jangan diam ketika kita melihat teman kita terjadi apa-apa. Jangan diam ketika kita melihat ketika orang sedang melempar sesuatu kepada kita. Ketika kita sudah mulai terancam, ketika teman kita sudah mulai terancam, beranilah teman-teman untuk speak up, berbicara ke suatu kebenaran, berbicara akan tuntutan. Jangan takut teman-teman untuk melaporkan. Karena kenapa? Dalam peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, di situ ada wewenang kita untuk melaporkan teman-teman. Kita tidak perlu takut untuk melaporkan hal-hal yang terjadi pada kita. Jadi teman-teman, inti dari pembicaraan kita saat ini, inti dari omongan kita saat ini, inti dari perbincangan kita saat ini, kasus yang ada di Indonesia sekarang adalah tidak hanya COVID-19, tetapi Indonesia sekarang sedang krisis yang namanya pelecehan seksual di dunia perguruan tinggi apapun dunia kampus teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Itulah mungkin yang dapat saya berikan tips-tips kepada teman-teman untuk dapat dilakukan untuk meringankan beban pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus tersebut. Kasus ini, tips ini dapat kita lakukan secara individu teman-teman. Oke, itu mungkin saran dari saya. Hidup mahasiswa,
hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Saya, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia.